merdeka. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bertemu lagi di Renungan 79. Biarlah kasih Tuhan yang tetap menyertai setiap hidup kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kekuatan dan kuasa Tuhan. Kita buka di dalam Yeremia pasal 32 di ayat yang ke-17. Yeremia 32 ayat yang ke-17 saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu pun yang mustahil untukmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Masalah, persoalan, tantangan hidup itu Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita melihat kuasa Tuhan. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah adalah pencipta segalanya. Tuhan Allah yang kuat, Dia yang sangat luar biasa, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kehidupan saya dan juga menciptakan Bapak Ibu sekalian. Kuasanya tak berubah, kuasanya tak terbatas, kasihnya tak terbatas, perbuatannya, hikmatnya tidak ada satupun yang membatasi. Bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau baca keseluruhan dalam perikop ini, di dalam pasal ini tentang bagaimana janji Allah kepada orang-orang Yehuda ketika Allah mengizinkan mereka dibuang dari milik pusaka mereka. Ketika Allah membuang mereka jauh dari milik pusaka mereka, yaitu dibuang ke tanah Babel, ada satu janji Allah kepada mereka, yaitu bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang pencipta segalanya, juga yang akan memulihkan umatnya. Ini tentang janji-janji Allah akan pemulihan dari orang-orang Yehuda, bahwa Allah akan membawa mereka kembali ke milik pusakanya, bahwa Allah akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan di ayat ini, di ayat yang ke-17 ini. Menjadi pelajaran, menjadi renungan bagi setiap kehidupan kita, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, yaitu bahwa kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan, tiada kekuatan atau masalah yang bisa menghancurkan kita selama kekuatan Tuhan menjagai setiap hidup kita. Allah kita yang penuh kuat, Allah kita yang kuasa. Dan kekuatan Tuhan juga memenuhi seluruh kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua di ayat yang kelima, di sana dikatakan bergantunglah pada Tuhan karena Ia sumber kekuatan. Bergantunglah kepada Tuhan karena Allah itu adalah sumber kekuatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah manusia yang punya batasan. Kita adalah manusia yang lemah. Tidak ada satupun manusia yang kuat. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Kita semua punya batasan. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan di dalam kekuatan kuasanya, maka kuasa Tuhan akan memenuhi seluruh kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Seperti Filipi pasal 4 di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, Filipi 4 di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sana dikatakan bahwa segala perkara, segala persoalan, segala masalah, aku dapat tanggung, aku dapat atasi. Karena apa? Aku ada di dalam Tuhan yang kuat. Karena apa? Kita ada di dalam Tuhan. Kekuatan itu hanya kita dapatkan ketika kita berada di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan kita yang kuat. Tuhan kita yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Yang kedua, yaitu tentang kuasa Tuhan. Allah kita adalah yang kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang punya kuasa super power menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Efesus 6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Berarti kekuatan, kemampuan kita dapat peroleh dan kita dapat atasi ketika kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita
tinggal di dalam Allah. Inilah yang menjadi janji Tuhan kepada umatnya, kepada orang-orang Yehuda. Sekalipun Allah membuang mereka jauh dari milik pusaka mereka, sekalipun mereka harus menjadi tawanan di tanah Babel, tetapi ketika mereka tetap bergantung kepada Tuhan, Tuhan memberi mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kemampuan, Tuhan memberikan mereka kuasa, Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan, untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di tanah pembuangan. Sampai pada akhirnya Allah akan mengembalikan mereka ke milik pusaka mereka. Dan janji Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu tangannya yang terbuka. Tangan Tuhan selalu terulur dan terbuka menolong kita. Tangan Tuhan yang kuat itu, yang selalu terulur, yang selalu menolong setiap kehidupan kita selama kita bergantung kepada Tuhan. Yesaya 41 di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di sana dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tanganmu. Kata memegang tangan berarti tangan Tuhan itu juga yang terbuka, yang memegang tangan kita, yang memegang tangan kita dengan erat, sehingga apapun masalah kita tidak terjatuh. Karena apa? Ada tangan yang kuat yang memampukan kita untuk tetap berdiri. Ada tangan yang kuat yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan adalah selalu percaya kepada Tuhan. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan adalah tinggal di dalam Tuhan, berada di dalam Tuhan. Karena apa? Di luar daripada Tuhan, kita adalah manusia yang lemah. Tetapi ketika kita ada dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan. Kekuatan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kekuatan dan kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun, bahkan dibatasi oleh ciptaannya. Karena Tuhan punya semuanya, Tuhan punya alam semesta, Tuhan yang punya saya, Tuhan yang mempunyai Bapak Ibu sekalian. Kalau Dia punya kuasa, maka masalah dalam hidup kita pun Dia mampu menolong. Seperti firman Tuhan tadi, Dia berkata bagian terakhir di firman Tuhan di sana dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dilakukan. Semuanya bisa dilakukan. Seperti janji Tuhan kepada umatnya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-39 sampai 42, ada janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan kepada orang Yehuda adalah Tuhan akan membuat umatnya diam di tanah milik mereka dengan tenteram. Tuhan akan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya umatnya hidup takut dan hormat akan Tuhan. Tuhan akan menjaga Israel supaya mereka bertekun dalam anugerah dan perjanjian dengan umatnya akan terus ada. Tuhan tidak akan membelakangi mereka dan akan merancangkan kebaikan untuk mereka. Sama seperti Tuhan menggenapi janjinya terhadap penghukuman terhadap Israel dan Yehuda, begitu juga Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu tentang pemulihan Israel dan Yehuda. Dan janji itu yang Tuhan berikan kepada orang Israel, kepada orang Yehuda, adalah juga janji kepada setiap hidup kita. Adalah janji Tuhan juga kepada setiap umat-umat Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memelihara setiap hidup kita. Dia akan memberkati, Dia akan melindungi kita, Dia akan menjaga kita. Bahkan di sana katakan Tuhan tidak akan membelakangi kita, tetapi Dia merancangkan satu rencana yang terindah dalam setiap hidup kita. Tidak ada yang mustahil baginya, tidak ada yang tidak mungkin dilakukannya, karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Dalam Mazmur 42 di ayat Mazmur pasal 46 di ayat yang kedua, di sana dikatakan, Mazmur pasal 46 di ayat yang kedua, firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, itu sangat terbukti. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan dalam hidup kita, Allah itu tempat perlindungan, Allah itu kuat, Allah itu penuh dengan kuasa. Mari sebagai anak-anak Tuhan,
bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau Allah menjanjikan satu pemulihan bagi umat Israel, bagi umat Yehuda, janji itu juga menjadi bagian hidup kita. Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Kondisi apa yang kita alami, masalah apa yang kita hadapi pada hari-hari ini, ingat, Tuhan kita Allah yang kuat. Dia luar biasa, tangannya yang teracung yang akan menolong setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap hidup kita. Mari kita berdoa, biarlah Tuhan yang tetap memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kasih-Mu, buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Allah yang kuat, Allah yang luar biasa itu yang akan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesembuhan seorang ibu dari sakit kanker yang ada. Tuhan, kami bersyukur buat mujizat yang Tuhan kerjakan, buat kekuatan yang Tuhan kerjakan kepada ibu yang terkasih. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan akan memulihkan kesehatannya, semakin hari Tuhan akan menyempurnakannya. Bahkan setiap apapun yang menjadi pergumulannya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemulihan keluarga GPD El Shaddai Magelang, pemulihan kesehatan yang jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong, Tuhan menyatakan mujizat, pemulihan keluarga mereka, keluarga-keluarga sidang jemaat Tuhan yang dalam keadaan masalah. Tuhan tolong, biarlah keluarga mereka boleh pulih di hadapan Tuhan, harmonis di hadapan Tuhan. Setiap hal yang terjadi Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemampuan. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pun Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi pemulihan usaha dan pekerjaan sidang jemaat Tuhan di GPD El Shaddai Magelang. Tuhan tolong, biarlah setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka Tuhan berkati. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat Tuhan. Biarlah setiap hal yang mereka kerjakan diberkati, setiap hal yang mereka usahakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negeri kami, buat pemerintahan yang ada. Tuhan tolong setiap pemimpin-pemimpin yang ada untuk tetap mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap jabatan yang Tuhan percayakan mereka boleh kerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan taat akan Tuhan, taat akan kehendak-Mu. Berikan mereka tetap kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk memutuskan hal yang terbaik atas bangsa kami, untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan atas bangsa kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan buat pemeliharaan Tuhan atas negeri kami, kesejahteraan bangsa kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu dalam kehidupan kami, berkati materaikan firman-Mu dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga GPD El Shaddai Magelang dan setiap orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang yang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.